Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahul udatan milisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, penuh ampunan untuk menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah perjuangan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, untuk mengisi kegiatan kuliah Ramadan menjelang berbuka puasa dengan mengambil tema amalan untuk meraih surga. Masuk surga menjadi impian dari setiap umat muslim. Namun, masuk surga atau tidaknya seorang muslim dilihat dari amal perbuatannya. Jika seorang muslim memiliki amal kebaikannya yang lebih banyak daripada keburukan, maka Allah akan memberikan tempat di surga. Dan begitu juga sebaliknya. Sebenarnya ada banyak cara yang dilakukan untuk masuk ke dalam surga. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita tentang bagaimana cara untuk menggapai surga, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah adalah afus salam wa ataimu ta'an wasilul arham wasolu wa nasu niyamun taqdul janata bisalam, yang artinya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, jalinlah silaturahmi, dan sholatlah di tengah malam hari ketika orang-orang pada tidur. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini, Baginda Agung Rasulullah menyampaikan ada 4 amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga. 4 amalan tersebut adalah yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menjalin silaturahmi. Yang keempat, melakukan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Amalan yang pertama, yaitu menebarkan salam. Siapa saja yang menghendaki untuk masuk surga, hendaklah ia menebarkan salam. Salam perdamaian dan kasih sayang bisa diawali dengan memberi salam kepada saudara kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurahkan untukmu. Dan lazimnya ucapan salam akan dijawab oleh saudara kita, yaitu dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga bagimu keselamatan, rahmat, dan berkah Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ucapan salam tampaknya sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Ucapan salam bukan sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian,
kasih sayang, dan kerukunan kepada sesama. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk mengikis permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam agar tidak ada permusuhan ataupun kerenggangan di antara sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua yaitu adalah memberikan makanan. Selain mewajibkan kita untuk menafkahi keluarga dan menunaikan zakat, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberi makanan dapat mengantarkan kita menuju surga? Karena orang yang suka memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Hadits Tirmidzi, bahwa orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Seorang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya pasti akan diganti 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang bakhil, adalah di mana orang bakhil itu terlalu cinta pada dunia dan ragu terhadap janji Allah. Karena tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sedangkan tempat yang layak bagi orang bakhil adalah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang ketiga yaitu adalah menjalin silaturahim. Mengenai pentingnya silaturahim, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Asbihani dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94. Di mana suatu ketika para sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad. Kemudian beliau bersabda, "Tidak boleh duduk bersama kami," yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian seorang pemuda keluar dari majelis tersebut. Ia mendatangi bibinya kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah di antara keduanya. Lalu bibinya meminta maaf kepada pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda itu kembali ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan hubungan kekerabatan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang keempat yaitu adalah melakukan sholat malam. Ketika orang-orang sedang tidur, sholat malam menjadi sholat yang spesial karena dilakukan ketika orang-orang sedang tidur dan lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. Sholat malam menjadi indikasi bahwa seseorang akan jauh dari ria dan pamer, terutama pamer beribadah. Karena orang-orang yang sedang tidur, di mana mereka melakukan ibadah di tengah malam untuk meraih ganjaran yang lebih. Ma'asyiril muslimin rahimakumullah. Menebarkan salam, memberikan makanan, menjalin silaturahmi, kemudian menjalankan sholat malam adalah anjuran baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan 4 amalan tersebut. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.